Ya, awal mula saya tahu Basira Project itu pada saat saya menjual rumah yang lama di daerah Depok. Itu berlangsung sangat cepat ya. Jadi pada saat itu eh, saya dipertemukan dengan beliau, dengan Mas Tata. Kemudian langsung saling sharing konsepnya. Nah, kebetulan saya cocoknya itu dengan Basira Project itu, begitu dari pihak Basira Project itu Mas Tata melakukan survei atau kunjungan ke rumah saya, itu konsep yang ditawarkan oleh Basira Project memang kurang lebih cocok dengan konsep yang sudah kita canangkan dari sebelumnya. Memang jujur aja dari kami sudah cari-cari kontraktor juga pada saat itu. Cuman kenapa saya dan istri saya memilih Basira Project, karena konsep yang ditawarkan itu benar-benar sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi dari Basira Project itu bisa dengan fleksibel dan dengan tepat menawarkan konsep rumah yang sesuai yang kita mau. Mungkin kalau di tempat lain nggak secepat itu atau tidak sefleksibel itu. Namun dari tim Basira Project itu bisa melakukan penyesuaian, kemudian saran serta sugesti yang tepat sehingga konsep rumahnya itu bisa terwujudkan hingga sekarang gitu. Jadi pada saat proses pembangunan itu sendiri memang prinsipnya dari rumah petak yang saya tinggali sekarang itu kurang lebihnya memang ada tantangan tersendiri ya. Yang pertama adalah dari segi lokasi, di mana untuk penyaluran material itu masih butuh effort. Jadi karena gangnya kecil, kemudian harus izin sana sini. Kemudian proses pembangunannya itu sendiri memang membutuhkan waktu yang cukup, dan yang penting dari kita sebagai klien, kita butuh kualitas, bukan waktu yang dibikin buru-buru atau kita ngebet gitu, pengen cepet-cepet tinggal di rumah yang baru, terus kita pengen pamer atau pengen cepat-cepat keluarga bisa ngumpul-ngumpul di sini. Itu tidak seperti itu. Jadi memang kita membutuhkan kualitas. Nah, dari pihak Basira itu juga selalu transparan memberikan ide ataupun masukan, serta kalaupun ada semacam hambatan atau kendala, itu memang pada saat itu juga langsung diselesaikan atau dicarikan solusinya, tidak berlarut-larut. Ya, memang pada kenyataannya kalau di tempat lain ya, mungkin pasti dalam suatu pengerjaan rumah atau bangunan itu pasti ada dramanya. Namun alhamdulillahnya di Basira Project itu minim drama. Dan kalau misalkan ada masalah ataupun ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, itu bisa diselesaikan secara musyawarah ataupun bisa secara lebih baik gitu, sehingga pengerjaannya itu bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun agak molor sedikit. Namun itu yang paling penting, kualitas dan durability daripada bangunan itu merupakan nyawa daripada rumah yang sedang dibangun. Ya, memang sesuai dengan
konsep yang telah kita bayangkan sebelumnya bahwa rumah ini diperuntukkan untuk fleksibilitas dan maksimalisasi aktivitas yang dilakukan oleh para penghuni, dari saya, istri saya, serta anak-anak saya. Jadi segala fitur yang ada di rumah ini itu benar-benar memanjakan penghuninya. Nah, salah satu contohnya adalah bagian kalau bisa dibilang semi hall ya, yang ada di lantai 2. Jadi di ruangan itu bisa diperuntukkan untuk semacam ruangan untuk kumpul-kumpul keluarga atau kerabat, kemudian bisa juga diperuntukkan untuk olahraga. Bisa dibuatkan untuk gelar meja pingpong, bisa buat nge-gym, bisa buat mungkin zumba ataupun yoga gitu. Jadi memang alhamdulillahnya Basira bisa membuatkan konsep yang pas untuk gimana caranya supaya semua aktivitas itu bisa dilakukan di rumah ini. Tak terkecuali aktivitas untuk belajar anak, kemudian buat bagaimana anak itu bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan umurnya, kemudian dari sisi yang tidak kalah penting adalah dari ART. Nah, alhamdulillahnya Basira Project itu bisa sampai kepikiran membuatkan kamar mandi di dalam untuk ART, karena mungkin ya dari pihak lain ataupun kontraktornya lain nggak kepikiran seperti itu. Saya juga sangat mengapresiasi kepada tim Basira yang sudah bekerja keras dan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membangun rumah saya. Kita memang pada saat membangun itu tidak terlalu concern dengan yang namanya progres hari per hari. Kita hanya melihat dari segi secara makronya. Jadi memang kualitas bangunan yang ditawarkan oleh pihak Basira itu sesuai dengan RAB. Bahkan jauh lebih baik daripada RAB-nya. Jadi kita sudah urun rembuk gimana caranya rumah ini sesuai dengan konsep pada awalnya. Cuma ada 1-2 hal yang membuat kita terkesan. Jadi memang kita di luar ekspektasi kita, bahwa misalkan contohnya seperti ada kaca di skylight itu pada awalnya kan materialnya kaca, cuma material kaca itu sangat berbahaya, kemudian mungkin ada rentan kerusakan. Nah, ini dibuatkan alternatifnya loh. Jadi Basira itu juga memberikan sampai sedetail itu. Kemudian yang kedua, salah satu yang saya jadi terkesan adalah material kitchen set. Nah, kitchen set itu sendiri cukup memuaskan kita. Karena apa? Karena yang kita bayangkan itu khususnya di meja dapurnya, kemudian dari material kayunya itu menggunakan material yang mungkin kurang bagus ya, karena kan ini kan jadi satu kesatuan di RAB, namun dibuatkan oleh Basira tuh jadi lebih bagus, kemudian untuk pemakaian sehari-hari juga bisa lebih fleksibel. Pokoknya mantap deh Basira. Pengalaman kita sih sebenarnya dari saya pribadi pada saat pengerjaan awal itu ekspektasinya itu pengen lebih cepat, lebih baik ya. Jadi pada saat pembongkaran rumah itu saya pikir pengerjaannya itu bakal berjalan yang bisa lebih cepat, bisa kelihatan fasadnya gitu. Cuman memang ya itu tadi, kita harus berpikir realistis
karena memang bangunan existing awalnya itu bangunan yang memang agak sulit untuk dilakukan pembongkaran. Namun memang dari pihak Basira Project itu selalu memberikan sugesti, selalu memberikan advice ke kita bahwa bagaimana caranya rumah itu bisa dibangun lebih maksimal dan lebih optimal, namun tidak mengesampingkan kualitasnya. Kemudian terkait dengan interaksi kita dengan tim Basira, memang alhamdulillah sejauh ini berjalan baik, berjalan mulus, selalu berkomunikasi secara efektif, baik saya ke pihak ownernya dari Mas Tatanya, kemudian dari mandornya, itu kita selalu berkomunikasi setiap hari pada saat progres itu dilakukan. Jadi kita menempati rumah ini itu kurang lebihnya setelah Lebaran. Namun rumah ini memang sebenarnya sudah jadi dari bulan Februari. Artinya pada saat bulan puasa, yaitu di bulan Maret itu, kita tidak menempati rumah ini. Nah, kita menunggu sampai 3 bulan dari bulan Februari, kemudian di bulan Mei itu kita sudah melihat beberapa bagian yang perlu diberikan atensi khusus ya, perlu diperbaiki, perlu istilahnya dicolek lah kalau bahasa orang bangunan ya. Alhamdulillahnya ini tim Basira rela untuk bolak-balik rumah kita untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak ataupun yang masih belum sempurna itu. Jadi memang alhamdulillahnya saya sangat berterima kasih ke tim Basira, karena pada saat masa retensi itu kalau bisa dibilang merupakan masa yang krusial ya, karena belum tentu pihak lain, kontraktor lain itu bisa sampai care ini ke kita. Saya juga nggak tahu nih kalau misalkan saya pakai jasa di luar Basira apakah bisa care ini, karena kan biasanya kalau misalkan begitu bangunan itu jadi, ya udah langsung ditinggal aja tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada omongan gitu, tanpa ada komunikasi. Ya, kalau dipikir, kalau saya punya saudara, punya rekan kerja dan teman-teman main ya, saya sangat merekomendasikan Basira, karena Basira itu memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih fleksibel daripada kontraktor lain. Karena apa? Pertama, Basira itu menawarkan konsep yang sangat sesuai dengan yang dipikirin oleh klien. Si klien itu punya konsep A ataupun konsep yang rumit sekalipun, selalu dilibas habis oleh Basira. Basira itu memiliki tim yang sangat solid, tim yang punya imajinasi serta kreativitas yang lebih baik dan lebih bagus gitu. Kemudian pastinya gak usah munafik deh, kalau Basira itu juga bisa menawarkan biaya pembangunan yang bisa sesuai dengan kantong. Karena apa? Basira, mungkin pengembang lain dia hanya berpikir di pihak mereka aja, tapi kalau di Basira juga berpikir dari perspektifnya si klien. Karena Basira juga selalu memikirkan gimana caranya klien itu bisa mengkonsepkan sesuatu yang di rumahnya itu lebih gimana gitu. Jadinya Basira bisa menyesuaikan apa yang dimau oleh konsumen. Kalau misalkan kaitannya dengan pengembang lain, saya nggak yakin deh kalau bisa sampai sefleksibel itu. Terutama budget ya, budget itu masih bisa dinego ataupun bisa dilakukan penyesuaian serta bisa dihemat-hematin lah.
Ya, terima kasih kepada Basira sudah memberikan yang terbaik untuk rumah saya. Ya, pembangunan rumah itu memang membutuhkan kesabaran, ketelitian, serta pengorbanan. Basira itu bisa memberikan nilai plus dan bisa memenuhi seluruh keinginan kepada seluruh kliennya. Salah satunya saya. Jadi, ketika saya ingin membuatkan suatu konsep yang memang udah kita rencanakan sebelumnya, misalkan jujur aja saya pernah punya pengalaman buruk di urusan pembangunan rumah. Saya sekitar ada 2 kali ya. Yang pertama saya bangun rumah, yang kedua renovasi rumah. Itu saya agak jadi lebih traumatik ya. Ketika saya bertemu dengan Basira dan deal dengan Basira, saya menemukan sesuatu yang tidak ada di kontraktor lain, yaitu apa? Fleksibilitas serta transparansi. Karena pada saat saya ini cerita dari awal ya, pada saat saya melakukan penyesuaian konsep, Basira selalu mengakomodir. Kemudian masuk ke RAB. RAB itu bisa disesuaikan. Jadi Basira tidak serta-merta mematok biaya-biaya ataupun komponen daripada material yang memang secara logika ataupun keinginan subjektif dari konsumen atau klien itu lebih kuat gitu. Jadi Basira itu selalu memberikan istilahnya pintu masuk lah untuk klien, agar klien itu bisa mengekspresikan seluruh yang dia mau ketika, namun memang Basira itu juga memberikan suatu penegasan ataupun semacam role ya itu role yang memang standar di dunia bangunan, di konstruksi ya. Wah, pokoknya alhamdulillahnya pas pada saat bangunan ini sudah dibuatkan, memang kita sangat berterima kasih ke tim Basira. Memang rumah ini menjadi nilai plus buat kami karena rumah ini dibuatkan secara lebih optimal sesuai dengan konsep yang sudah kita tawarkan dengan kualitas yang bagus. Karena kalau rumah ini di-appraise ataupun dilakukan peninjauan oleh tim appraisal building, itu gak bisa bohong, kualitas itu bicara. Jadi kalau misalkan penilaian appraisalnya itu lebih rendah, saya rasa dia sedang bohong. Karena apa? Kalau dari segi lokasi, kemudian dari segi kualitas bangunan, itu memang benar-benar bernilai investasi yang tinggi. Kalau misalkan Basira itu membuatkan rumah, pasti insya Allah memiliki nilai plus. Karena apa? Kualitasnya itu yang ditonjolkan, bukan hal-hal lain yang tidak perlu yang ditonjolkan. Harapan kami sih kedepannya agar tim Basira juga bisa melakukan penetrasi yang lebih dalam ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas dan kalangan elit ya. Karena yang saya bilang tadi, tim Basira itu